من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin sedang Id rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari Id ini, di hari yang mulia ini, gema takbir bersaut-sautan memecah kesunyian alam. Kita di sini berkumpul, bersujud, berdoa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merayakan hari raya Idul Kurban. Namun di tengah gemuruh takbir yang kita dengarkan, mari sejenak kita merundukkan kepala kita. Mari kita bertanya kepada sepotong daging yang ada pada diri kita yang bernama hati. Pertanyaannya adalah, sudahkah jiwa ini benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita sibuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala di tempat ini? Sementara di rumah kita ada hati yang teriris hancur, ada air mata yang tumpah, ada sepotong manusia yang sudah tua renta menangis batin disebabkan karena ulah dan lisan kita. Hari ini kita akan menyembelih binatang kurban. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya. Namun ketahuilah sekalian jamaah Id rahimani wa rahimakumullah, ibadah kita, salat kita, haji kita, bahkan hewan korban yang paling mahal yang kita korbankan pada hari ini tidak akan bernilai sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika di saat yang sama kita termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka ada sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan secara mendalam. Berapa banyak air mata ayah dan ibu kita yang sudah kita tumpahkan sampai hari ini? Kaum muslimin sidang Id rahimani wa rahimakumullah, sejarah Idul Adha tidak bisa dipisahkan dari potret bakti tertinggi seorang anak terhadap ayahnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hati yang hancur, suara yang bergetar, dia menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya. Beliau memanggil Ismail alaihissalam dengan panggilan yang luar biasa lembut. Dia mengatakan, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka, fanzur madza tara." Wahai anakku tercinta, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail ketika itu adalah anak remaja yang lagi manis-manisnya. Nabi Ismail juga paham
betapa tajamnya pisau yang akan merobek lehernya. Namun karena rasa ta'zimnya, rasa cintanya dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta baktinya kepada ayahnya, maka Nabi Ismail menjawab dengan panggilan yang tak kalah indah dari apa yang diucapkan oleh sang ayah. Nabi Ismail mengatakan, "Qala ya abati, wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'maru, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan engkau insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ismail alaihissalam mengorbankan nyawanya, rela mengorbankan nyawanya demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail rela mengorbankan jiwanya demi berbakti kepada kedua orang tuanya. Sekarang mari kita lihat diri kita. Apa yang sudah kita lakukan dalam rangka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang sudah kita lakukan dalam rangka kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan wasiat suci di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra 23. Allah mengatakan, melarang kita untuk membentak kedua orang tua kita. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu kata-kata ah. Jangan sekali-kali kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah untuk keduanya kalimat-kalimat atau perkataan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mengatakan kata-kata ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita membentak kedua orang tua kita. Bahkan suara kita tidak boleh lebih tinggi daripada suara orang tua kita. Tapi betapa seringnya kita membentak ayah dan ibu kita. Betapa seringnya kita memasang wajah masam, memutar bola mata kita, mendengus kesal saat keduanya sudah usia pelupa, menanyakan hal yang sama secara berulang-ulang. Kita merasa lebih pintar dari mereka, kita merasa lebih hebat, lalu dengan angkuhnya kita menyepelekan mereka berdua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat yang mulia Umar dan Ali radhiyallahu anhuma tentang seorang pemuda dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka berdua, "Jika kalian bisa meminta yang memohonkan ampun untuk kalian, maka lakukanlah." Siapakah Uwais Al-Qarni? Dia adalah orang biasa. Dia bukan pejabat, dia bukan panglima, dia bukan orang kaya. Namun walaupun demikian, dia dalam keadaan sakit kulit, tapi doanya bisa menembus lapisan-lapisan langit dengan satu rahasia, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin, sidang Jumat, sidang Id rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melihat seorang laki-laki menggendong ibunya yang sudah tua renta di atas punggungnya untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Lalu orang itu mendekati Abdullah bin Umar. Lalu dia berkata, "Wahai Ibnu Umar, aku telah menggendong ibuku dari tempat yang jauh. Aku merawatnya dan sekarang aku menggendongnya tawaf di Ka'bah. Apakah aku sudah bisa membalas jasa ibuku tersebut?" Ibnu Umar mengatakan, "La wala bi zarratin wahidatin." Tidak, demi Allah, bahkan semua yang kau lakukan itu
belum mampu membalas sepotong napasnya yang terengah-engah saat ia bertaruh nyawa mengerek kesakitan ketika melahirkanmu dahulu. Jadi apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut belum bisa membalas bagaimana sakitnya yang dirasakan oleh seorang ibu ketika dia dilahirkan. Muslimin, sidang rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu di hari yang mulia ini, di hari Idul Adha ini, mari kita hancurkan keangkuhan dan kesombongan kita. Kita sering merasa sudah berbakti kepada kedua orang tua kita hanya karena kita rutin memberikan uang belanja. Kita merasa sudah hebat karena bisa memberikan dia tempat tinggal yang layak dan bisa memberikan baju baru setiap hari lebaran. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, di usia mereka yang sudah senja, orang tua kita tidak butuh tumpukan harta dari kita. Mereka kesepian. Mereka merindukan kehadiran kita. Mereka merindukan ketukan pintu anak-anaknya yang dulu mereka timang, yang dulu mereka gendong dengan penuh kasih sayang. Berapa banyak di antara kita yang membiarkan ayah ibunya duduk sendirian di pojok pintu rumah, menatap pintu sendirian, berharap anaknya datang menjenguknya. Namun apa yang terjadi? Hanya pesan singkat yang kita berikan. Maaf ayah dan ibu, saya tidak bisa pulang, saya dalam keadaan sibuk, uang sudah saya titipkan. Demi Allah, lembaran uang yang kita kirimkan kepada mereka, lembaran uang yang kita titipkan kepada mereka, tidak bisa meluk hati ibu kita yang merindukan anaknya yang datang menjenguknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak air mata kesedihan orang tua yang telah tertumpahkan. Ibu kita sering menangis di malam hari. Dia menangis bukan karena kelaparan, dia menangis bukan karena tidak ada pakaiannya, tapi dia menangis karena hatinya terluka disebabkan lisan kita yang kasar yang melukai hatinya. Ayah kita terdiam, memendam pilu, merasa dirinya tidak berguna lagi karena setiap dia berbicara, ucapannya selalu kita potong dan menganggapnya itu adalah hal yang sepele. Kaum muslimin, sidang rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita ancaman dalam sebuah sabdanya, kullu dhunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa inna allaha yu'ajjilhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Setiap dosa akan ditunda azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat sesuai dengan kehendaknya, kecuali durhaka, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan azab bagi pelakunya di dunia ini sebelum kelak dia mati. Hadis ini menunjukkan bahwa betapa besarnya dosa kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka orang yang durhaka kepada orang tuanya bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hidupnya menjadi sempit, rezekinya tidak barokah, rumah tangganya hancur berantakan. Itu diantara sebab kita itu tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, rogima ampun, rogima ampun, rogima ampun, celaka, sekali lagi celaka, dan benar-benar celaka. Man adraka abawaihi indal kibar. Siapakah mereka itu? Orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua. Ahadahuma au kilaihima, salah satu atau keduanya,
falam yadkhulul jannata. Namun orang tersebut yang mendapatkan orang tuanya sudah tua tidak bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, orang tua kita adalah pintu surga yang paling dekat. Jangan sampai kita menyembelih kurban hari ini dengan harapan kita bisa mendapat pahala yang besar. Jangan sampai kita mengorbankan hewan kurban hari ini, harapan kita adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun justru nanti di akhirat kita dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah menyembelih hati orang tua kita dengan kedurhakaan kita kepada mereka berdua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari orang-orang yang uququl walidain, yang selalu durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk surga orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.